Connection established. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bertemu kembali di video kali ini. Kita akan mencoba untuk menyampaikan tutorial untuk Bapak Ibu guru yang menggunakan aplikasi e-test yang berbasis website sekolah. Ya, yang pertama kita nanti akan setting soalnya dulu di Microsoft Word. Kita buka file Microsoft Word-nya, kemudian kita cek dulu soal-soal ini harus dalam format numbering, baik nomor soalnya maupun ABCD pilihan gandanya harus dalam format numbering semua. Setelah kita pastikan semua dalam format yang benar, format numbering, dan kali ini contohnya adalah soalnya ada 45, maka kita select all atau Ctrl A, kemudian kita pilih teks normal, kemudian masuk ke menu insert, kemudian table, kemudian kita convert text to table. Ya, di number of columns kita isikan 5. Ya, di bawahnya terlihat angka 45 menunjukkan jumlah soal kita tadi. Kalau sudah seperti ini, kita coba langsung masuk ke aplikasi iTest dulu. Kita masukkan username dan password, kemudian login. Kita tunggu sebentar. Ya, ini kita sudah masuk ke dashboard daripada aplikasi iTest SMP 2 Jumantono berbasis website sekolah. Ya, kemudian kita klik bank soal, kemudian kita klik tambah bank soal, kemudian kita masukkan kode bank soal. Ini contohnya PJOK. Kode bank soal ini bebas, terserah Bapak Ibu guru semua, tidak ada aturan, yang penting bisa dipahami dengan mudah maksudnya. Ya, kemudian mata pelajaran, kemudian level soal, dan pilih kelas. Ini contohnya kita pilih semua kelas 7 ya, 7 A B C D. Kemudian jumlah soal pilihan ganda, di soal tadi kita ada 45, kemudian bobot soal di sini kita isikan 80%. Kemudian opsi akan kita pilih 4 dan KKM-nya kita isi 75. Soal agama bukan soal agama, yang lainnya ini kita kosongkan, kemudian kita simpan. Setelah tersimpan, kita lihat di sini untuk bank soalnya PJOK coba ini masih kosong. Kita akan mengimpor dari soal yang sudah kita siapkan. Maka kita harus download format dari soalnya dulu. Kita klik download format, kemudian ketika sudah terdownload maka kita buka ya, kita buka formatnya dalam bentuk Excel. Tapi kita nanti akan mengkonvert dari Word tadi ya, dalam format Word tadi yang sudah kita berubah ke dalam convert text to table tadi. Kemudian kita klik kanan copy, kemudian kita buka ke format soal yang Excel tadi yang baru kita download, kemudian kita paste di sini. Nah, sudah terpaste semua atau tersalin semuanya, tinggal kita sesuaikan. Untuk yang ini pilihan ganda mungkin kurang rapi, bisa kita rapikan dulu, kita blok semua dulu, kemudian kita ya rata kiri, kita agar terlihat rapi. Kemudian di pilihan E ini kita kosongi, kemudian di jawaban ini kita hapus dulu, kemudian di sini jenis ini kita isi angka 1 semua sampai soal terakhir ya.
Ini untuk memberikan bobot nilai. Setelah semua terisi angka 1, kemudian kita mengurutkan soal atau menambahkan nomor soal ya. Kita tambahkan, kita urutkan soalnya sampai 45 ya, selesai. Kemudian selebihnya bisa kita hapus untuk menghindari adanya notif nanti ada yang tidak terupload atau gagal diupload. Kemudian ini ada file 1 di sini. Sebelum ke file 1 ini kita beri kunci jawaban dulu ya. Kita beri kunci jawaban dulu. Ya, ini agar cepat, ini saya isikan secara cepat untuk kunci jawaban soalnya. Kemudian kita masuk ke gambar. Kita menambahkan gambar ya. Kita menambahkan gambar. Di sini ada file 1, file 2, ini adalah untuk soal ya, di gambar yang ada di soal jika memang soal tersebut ada gambarnya. Kemudian di sini kita harus menyesuaikan dari nama file gambar yang sudah kita siapkan sebelumnya dalam satu folder. Kita siapkan dengan format seperti ini, format yang mudah kita hafal atau kita pahami, dan kita salin ya, bisa kita tampilkan secara bersebelahan begini untuk memudahkan kita dalam menyalin nama file pada setiap soal ataupun pada pilihan ganda yang ada di Excel tadi. Kita rapikan dulu biar bisa di scroll. Nah, sini kita terlihat kita mulai di file 1 ya, file 1 untuk nomor soal nomor 3. Nah, di sini kita lihat ada 3.png ya. Jadi nomor 3.png ini sesuaikan dengan gambar yang kita siapkan sebelumnya. Kemudian seterusnya pilihan gandanya 4A, 4B, 4C, 4D. Seterusnya nomor soal-soal yang lainnya yang ada gambarnya kita isikan sesuai dengan nama daripada gambar atau file gambar yang sudah kita siapkan. Kita isi semua sampai dengan nomor terakhir atau gambar terakhir pada soal kita kali ini. Ketika sudah semua, jangan lupa disimpan ya, tadi disimpan soalnya. Kemudian kita masuk Explorer, kemudian pilih gambar semua yang mau kita jadikan format zip ya. Jadi gambar semua gambar tadi kita blok, kemudian kita jadikan format zip, kemudian kita oke. Nah, ini sudah menjadi file zip yang akan kita gunakan untuk diupload di aplikasi iTest kita ya. Kita masuk lagi ke bank soal, kemudian kita klik impor, kemudian kita upload soal kita dulu ya. Kita tadi sudah download formatnya, sudah kita simpan, kita isi semua. Kemudian ini terlihat berhasil ya, berhasil 45, gagal 0. Kemudian kita upload juga file pendukung gambarnya ya dalam format zip tadi yang sudah kita buat. Pilih file, kita cari file zip kita tadi. Ketika sudah ketemu, kita pilih, kemudian kita open, kemudian upload file ya, upload file. Kemudian kita bisa cek di klik bank soal, kemudian pojok coba tadi klik soal dan materi.
Ya, di sini udah terlihat di nomor 3 soal ada gambar, 4 ada soal gambar, dan seterusnya ada gambarnya, sudah terlihat semua, sudah terupload semua gambarnya. Kita cek sampai terbawah gambar yang paling akhir. Tadi gambar di halaman di nomor 42. Ya, terlihat sudah semua. Kalau sudah, berarti kita masuk ke menu penilaian. Kita klik jadwal penilaian, kemudian kita klik tambah jadwal, kemudian kita isi, kita pilih nama bank soal yang baru saja kita upload, kemudian nama jenis ujian PTS, kemudian tanggal mulai ujian rencana besok September, kemudian ini kita contohkan tanggal 12 September. Kita klik, kemudian mulai jam atau saat mulai mengerjakannya kita pilih 7.30, kemudian tanggal waktu expired atau selesainya kita tanggal sama, kemudian jamnya kita pilih, kita ganti atau kita isi 9.30. Ya, ini sebagai contoh saja ya. Dan sesi ini kita pilih angka 1, dan lama ujian kita isi 120 menit. Kemudian ada acak soal kita centang, kemudian ada acak opsi kita juga centang, yang lainnya kita biarkan kosong, kemudian disimpan. Jadwal berhasil dibuat ya. Di situ ada notifikasi, kemudian bisa kita lihat, kita geser ke bawah PJOK coba tadi yang sudah baru kita upload, kemudian kita klik, kemudian kita cek soalnya. Ya, di sini kita lihat soalnya sudah terupload semuanya dengan benar ya, sesuai dengan format yang sebelumnya. Ini artinya kita atau Bapak Ibu guru sudah berhasil mengupload soal dengan gambar atau soal yang banyak gambarnya dengan metode kita gambarnya ini kita jadikan satu sebagai satu file zip. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.